Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang telah menyempurnakan segala nikmat yang diberikan kepada kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita bersaksi sama-sama bahwasannya tiada Tuhan selain Allah, dan kita pun bersaksi bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. Usikum nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Tidak henti-hentinya selalu Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang beriman menghimbau kepada kita untuk selalu taat ataupun takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang inilah bekal yang akan kita raih ataupun bekal yang paling baik untuk menghadapi kehidupan di dunia ataupun di akhirat. Tapi ikhwan ya azan wa iyyakum, ada pertanyaan yang mungkin ini pertanyaan yang sebetulnya nggak usah dijawab, cukup dihayati saja, bahwa ketika ada pertanyaan, pernahkah kita sedih? Pasti orang mengatakan tidak pernah, tidak ada orang yang tidak pernah sedih. Ada yang pernah sedih, bahkan sering. Pernahkah kita memikirkan kekurangan? Aduh, kayaknya saya kurang bisa deh. Aduh ya Allah, gimana ya? Kayaknya nggak level saya ya Allah. Aduh kumah ya Allah, geningan nggak kebeli. Masya Allah. Aduh, lihat ya, kalau dilihat dari penghasilan keluarga, wah, jauh nggak akan bisa. Insya Allah. Kemudian memikirkan hutang yang bertumpuk, ya Allah, kumaha hutang tinggal. Makin lama kok makin serasa nggak bisa dibayar, Masya Allah. Gundah gulana karena masalah anak, gundah gulana karena masalah yang dihadapi. Gundah gulana karena kakak kita nggak mau nurut terus dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Atau kita pernah menghadapi sesuatu yang ekstrim, ya Allah, saya kok sakit tapi kenapa ya nggak sembuh-sembuh, ataupun ya Allah masalah ini nggak kunjung selesai. Sejatinya itulah kehidupan dunia. Jadi kalau kita melihat, ya cocok, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan hidup ini adalah ujian, seperti yang kita bahas di kesempatan yang lalu, bahwa 5 hal yang selalu ada dalam ujian itu. Dan dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 115. Walanabluwannakum, sungguh kami akan menguji kalian wahai manusia, bisyai'in, dengan sesuatu ini meliputi apapun. 1, khauf, kekhawatiran. Ju', kelaparan. Ini sekarang simulasinya Masya Allah. Di zaman COVID-19, Corona ini adalah terjawab semua, bahwasannya sebagian kita udah ada yang kelaparan. Masing-masing kita yang imannya Masya Allah ada, maka dia peduli untuk membantu saudaranya. Allahu Akbar, luar biasa. Ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwal, kekurangan harta. Sebagian kita tetap aja keluar rumah karena dengan kata-kata yang miris mungkin ya. Tuh ya Allah, kalau saya nggak keluar rumah maka saya nggak akan makan. Nah, dengan memastikan tidak keluar rumah, tidak makan, keluar rumah bisa makan. Ini akan memicu seseorang pembuktian daripada imannya benar atau tidak benar. Luar biasa nih ya. Wal amwali wal anfusi was samarat. Kemudian Allah akan menguji kita dengan ketidakenakan, khawatir tentang sakit. Sakitnya sendiri aja merupakan ujian sangat luar biasa. Tapi ikhwani a'adzallahu wa iyyakum, Allahu Akbar. Ketika Nabi ditanya tentang Allah, Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah, fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika ada yang bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang diriku ini, tentang siapa? Tentang Allah Subhanahu wa taala. Apa saran Allah Subhanahu wa taala? Mohon maaf. Apa saran Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad? Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad,
Faidah sa'alaka ibadi anni ya Muhammad, andai kata ada yang berbicara, bertanya kepada dirimu tentang diriku ini, maka apa yang terjadi? Inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat dengan hamba. Apa pembuktian dekatnya? Nah, ini kita harus sadar benar. Apa pembuktian dekatnya? Ternyata pembuktian dekatnya bukan menginformasikan tentang kedekatan fisik. Enggak seperti itu. Karena sebagian manusia dekat itu harus ada fisik, ya kan? Sebagiannya itu. Bahkan sebagian manusia tidak akan merasa nikmat kalau tidak berdekatan gitu loh. Padahal sejatinya, pada hakikatnya banyak orang yang saat ini fisiknya dekat tapi pikirannya jauh. Hatinya tidak sama. Sampai dalam konteks bahasa Al-Qur'an, Allah menegur orang-orang yang munafik. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Mereka berkumpul, seolah-olah berkumpul, wah, saling tolong-menolong, tapi ternyata hati mereka itu bercerai-berai. Pikiran mereka saling dendam. Keinginan mereka saling menjatuhkan. Naudzubillah min dzalik. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada Nabi tentang orang yang bertanya kepada Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam tentang Allah ini, kemudian Allah menyampaikannya tentang sifat yang mulia. Apa sifat mulia ini? Fa'idha sa'alaka ibadi anni fa'inni qarib. Muhammad, jika ada yang bertanya kepadamu tentang diriku ini, katakan kepada mereka, aku ini dekat banget. Apa pembuktian dekatnya Allah dengan kita? Allah dengan kita apa pembuktiannya? Ujibu da'wata da'i ila da'ani. Aku akan pasti mengkabulkan, menjawab semua doa-doa seorang hamba jika mereka meminta kepadaku. Insya Allah. Jika tidak meminta bagaimana? ini yang harus kita pikirkan. Jika tidak meminta berarti biasa-biasa saja. Masya Allah. Bahkan di satu hadis mengatakan barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, yaghdab alaihi, Allah akan murka kepada orang yang tidak berdoa ini. Masya Allah. Nah, kita akan membahas sedikit tentang bagaimana peran doa yang begitu luar biasa ya. Saya mencoba membaca di dalam satu kitab yaitu Ad-Da'u wad-Dawa karangan Ibnul Qayyim Az-Jauziyah. Ternyata Masya Allah, doa itu sangat dahsyat sekali. Ya. Baik. Ikhwani azza bahwa ternyata kalau kita coba, mohon maaf saya flash ini ya PDF-nya supaya antum juga bisa melihat apa yang ada, insyaallah. Ini insyaallah. Baik. Ini Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam sampai bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yaitu kemudian yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi, laisa syai'un akrama 'alallahi ta'ala minad du'a. Tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah dibandingkan doa. Masyaallah. Ternyata doanya luar biasa banget. Sesuatu yang sangat mulia sekali. Nah, hanya sayang kita akhirnya tidak menempatkan doa ini kepada posisi yang sesuai ataupun posisi yang sebenarnya. Sebagian kita, keluarga saya pernah ngobrol gini. Khawatir kalau berdoa gimana ya, nggak enak kepada Allah. Justru Allah Subhanahu wa taala itu, marah kepada kita andai kata kita tidak berdoa. Insya Allah tidak berdoa. Mengerikan. Kalau Allah marah kan bahaya. Minta apapun nggak dikasih nantinya. Ini statement Nabi Muhammad SAW yang mulia. Laisa syai'un akrama Allahi ta'ala minad du'a. Tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah dalam konteks satu amalan kecuali doa. Nih, dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa, ya, Ibnul Qayyim Az-Jauziyah mengatakan ada 4 hal. Saya terjemahkan ini.
Ternyata doa, kenapa sangat luar biasa? Karena doa itu sangat bermanfaat dan musuh bagi bencana. Dan saat ini sedang terjadi apa saat ini? Allahu Akbar, ikhwani, a'azan wa iyyakum. Sahabat sekalian, sekarang Allah lagi berikan apa ya, kasih sayangnya yang berupa bencana kepada kita selaku umat manusia yang ada di dunia ini. Ya Allah. Harusnya kita merasa ya bahwasanya apa yang dikatakan, disabdakan, difirmankan oleh Allah dan Rasul-Nya beserta orang-orang yang beriman yang lain itu kita buktikan gitu loh. Dan jangan ada yang namanya itu keraguan sedikit pun ketika Allah mengatakan faiza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika seorang hamba berkata kepadaku ya, kemudian bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang diriku ini, maka jawablah bahwasanya aku dekat, dan bukti kedekatannya Allah akan mengkabulkan setiap doa-doa kita. Apa yang terjadi, yakini itu semua. Ternyata di dalam kitab ini, Ibnu Qayyim Az-Jauziyah mengatakan karena doa, satu, ternyata obat yang sangat-sangat bermanfaat dan musuh bagi bencana. Ustaz, saya sudah jauh dari orang. Ya. Kemudian saya udah selalu cuci tangan. Boleh, Masya Allah. Menggunakan APD yang baik, alat pelindung diri. Masker digunakan, hand sanitizer. Kemudian lagi keluar bahkan menggunakan baju plastik ya, untuk menghalangi percikan-percikan virus corona misalkan. Masuk ke dalam mobil sebelumnya disemprot dulu, masuk mobil, keluar mobil, sebelum masuk rumah, kemudian di luar disemprot lagi. Nah, kemudian si bajunya dikemas, langsung direndam, orangnya langsung kemudian juga mandi. Apakah ini boleh? Boleh. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas yang sangat luar biasa. Ketika melakukan itu dibarengi dengan doa. Ibnu Qayyim sampai mengatakan yang namanya doa obat yang sangat bermanfaat dan musuh bagi bencana. Artinya kalau musuh berarti saling memerangi kan? Musuh saling memerangi. Nanti kita akan coba dalami sedikit tentang ini. Maka karena obat ini sebagai musuh bagi bencana, maka akan memerangi atau mencegah atau menghilangkan kalaupun kena meringankan bencana yang menimpa seseorang itu. Masya Allah. Jadi bagi seorang yang beriman, gak boleh ini meremehkan doa. Tidak boleh meremehkan doa. Kalau status doa seperti ini luar biasa banget. Masya Allah. Kalau coba kita lihat kisah-kisah para nabi pun luar biasa. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu taala anhu yang dituliskan dalam kitab Al-Mustadrak riwayat Imam Al-Hakim mengatakan ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah tiang. Bangunan tidak akan pernah berdiri kalau tidak ada tiangnya. Pertanyaan yang lain. Ada nggak yang dikatakan tiangnya agama apa? Al-du'a silahul mu'min. Senjata orang mukmin. Wa imaduddin, dan tiangnya agama. Wa nurus samawati wal ard, dan cahaya yang akan menerangi langit dan bumi. Masya Allah. Jadi kalau senjatanya bagi orang mukmin, jangan jadikan yang namanya senjata ini senjata pamungkas. Ketika segala aktivitas sudah dilakukan, saya mohon maaf pernah berdiskusi dengan seorang dokter ya, ketika istri sedang dirawat ya satu pendarahan, ya, bahwasanya ketika mengatakan perawat ini gini, ya dokter bicara dengan perawat, kata perawatnya, Pak, udah Pak, kita tinggal nunggu aja, hanya doa aja, yang tinggal doa aja Pak, insya Allah Pak tinggal doa aja. Bukan tinggal doa Pak, saya katakan demikian. Doa itulah utamanya. Enggak Pak, kita udah usaha, benar usaha, tapi doa itu utama gitu loh, karena silahul mu'min. Nah, sebagian kita
menempatkan doa itu adalah pamungkas. Udah kita udah berusaha, tinggal doa. Salah. Karena doa itu adalah senjata utama orang mukmin, maka mau di awal, di tengah, di akhir, seluruhnya terus-menerus doa. Ya, Masya Allah. Wa imaduddin. Ya, lihat, Masya Allah. Doa itu sebagai imaduddin. Apa imaduddin? Imaduddin itu apa? Imaduddin itulah tiangnya agama. Tiangnya agama. Apa ini? Suaranya putus-putus. Sekarang sudah bagus tidak? Mohon maaf, insyaAllah. Mudah-mudahan lebih baik suaranya. InsyaAllah. Atau ada hubungannya dengan kuota atau tidak? Wallahu a'lam nih. Baik, kita lanjutkan. Jadi, doa itu merupakan senjata utamanya orang beriman. Imaduddin dan tiangnya agama. Antum tahu tiangnya agama sih apa aja? Termasuk ternyata sholat merupakan tiangnya agama. Dan ketika kita coba cek, sholat itu apa isinya? As-sholatu hiya doa. Sholat adalah doa. Berarti pas, tiangnya agama pun sholat, dan juga di dalam sholat itu doa semuanya. Sampai-sampai yang namanya sholat ini penyempurna bagi amal-amal yang lain. Di akhirat nanti kan Allah Subhanahu wa taala menspesialkan barang siapa man salaha salatus barang siapa yang salatnya baik, salaha sairu amalu kulluhu, maka seluruh amalnya akan bagus. Barang siapa yang jelek salatnya ataupun tidak baik salatnya, apa yang terjadi? Maka salatnya pun tidak akan pernah amal yang lain tidak akan dihitung. Tidak akan dihitung. Jadi, Masya Allah, tabarakallah, ikhwani wa akhwati fillah, begitu dahsyatnya yang namanya doa. Yang terakhir adalah nurus samawati wal ard. Doa adalah merupakan nur samawati wal ard. Cahaya yang akan mencahayai langit dan bumi. Pertanyaannya begini, langit dan bumi, hal yang agung yang Allah ciptakan, dicahayai oleh doa. Dicahayai oleh doa. Apalagi kalau bencana, penyakit yang lebih rendah daripada itu, maksudnya itu levelnya. Langit dan bumi itu sesuatu yang sangat agung, besar. Bencana itu di sebagian ada di bumi. Penyakit kita itu hanya satu orang dari sekian miliar orang yang ada di dunia ini. Ternyata apa yang terjadi? Langit, bumi bisa dicahayai, apalagi kita dan bencana yang menyertai kita. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan selama kita doanya betul. Kita harus yakin dengan ini semua, ya. Karena memang Nabi Muhammad SAW dan juga Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Maka bagi orang yang beriman, akhirnya nggak ada yang namanya itu keburukan, apapun jadi kebaikan. Kenapa di kesempatan kemarin kita pernah membahas ciri orang yang beriman ketika berhadapan dengan musibah, masalah itu ada 3. Level yang paling rendah dengan bersabar, itu yang paling rendah ternyata. Yang kedua levelnya itu ada, sabar ini dengan mengatakan istirja misalkan, minimal, mohon maaf maksudnya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Level yang selanjutnya adalah mohon maaf adalah ridho, ya, ridho dengan ketentuan Allah. Wa man radiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho kepada Allah, Allah pun ridho kepada dia. Akhirnya kalau udah ridho, wah, Masya Allah, luar biasa banget ya. Ya, waridwanullah minallahi akbar. Keriduan Allah itu sungguh sangat besar manfaatnya, keuntungannya untuk manusia. Dan yang terakhir, yang paling tinggi levelnya ketika ada musibah itu bersyukur. Seperti halnya Nabi Muhammad SAW, Nabi Ayub alaihissalam itu juga ketika mendapatkan aktivitas atau bukan ketidakenakan, ketidaknyamanan, maka ketika ditanya oleh seorang, apa jawabannya? Jawabannya adalah alhamdulillah, ini ala kulli halin alhamdulillah. Jadi luar biasa. Baik. Ikhwani wa akhwati fillah, azanallahu iyyakum. Maka
Ketika kita benar doanya, Ibnul Qayyim menyebutkan, andai kata doa kita pengaruhnya itu luar biasa. Serius, sungguh-sungguh, sangat yakin sekali. Ya. Maka, Udu'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Doalah kalian kepada Allah dan kalian harus yakin terhadap doa-doa kalian yang kalian minta kepada Allah diijabah. Maka ketika doa kita kuat, apa yang terjadi? Dia akan berhadapan. Dia akan bermusuhan. Akan bermusuhan dengan musibah. Oke. Kita aplikasikan ya. Ketika satu keluarga ini, misalnya doa, maka akan ada virus yang datangnya itu adalah virus corona misalkan. Maka virus corona dengan doa ini akan saling berhadapan. Masya Allah. Apa dampak dari berhadapannya? Ada 3. 1, jika doanya kuat, maka doa ini akan mencegah terjadinya keburukan, musibah bagi orang ini. Namun, jika doanya ini lemah, maka apa yang terjadi? Terjadi yang musibah namun ringan levelnya, sesuai dengan level doanya. Tapi ketika doa dan musibah ini saling menguatkan, apa yang terjadi? Akan saling berperang, sehingga siapa yang menang, maka dia yang akan kuat. Musibah yang akan datang, ataupun keselamatan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Aisyah radhiyallahu taala anha sampai meriwayatkan dari satu hadis ya yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, la yugni hadarun minad doa. Sikap hati-hati kita itu belum tentu bisa menjadikan takdir ini hilang, insyaallah. Sudah menggunakan helm, bensin full, setiap rambu-rambu lalu lintas diperhatikan, dilarang berhenti, tidak berhenti. Kemudian ketika di lampu merah, tidak terlalu depan, pas sekali di marka jalan di belakangnya, dari belakang geger ada yang nabrak. Artinya kehati-hatian kita untuk melihat safety, bahkan kita ikuti safety procedure misalkan, tapi tetap aja yang namanya itu takdir itu kena. Kenapa? Karena memang itu sudah ditentukan oleh Allah. Tapi apa yang dikatakan oleh Rasul yang mulia? Faddu'a'u yanfa'u mimman nazal wa mimma lam yanzil. Sedangkan doa akan memberikan pengaruh yang sangat luar biasa. Apa pengaruhnya? Akan mempengaruhi, merubah kejadian yang sudah terjadi, bahkan yang sebelum terjadi. Masya Allah. Masya Allah. Ini yang di akhirnya dinukil oleh Ibnul Qayyim Az-Jauziyah yang menjadi bahasan yang 3 poin barusan. Wa innal bala'a layanzilu fayatalaqahu du'a'u fayatalijani ila yaumil qiyamah. Masya Allah. Doa musibah nih, Masya Allah, luar biasa ya. Sedangkan doa yaitu bisa bermanfaat terhadap musibah ataupun bisa bermanfaat terhadap sesuatu yang diturunkan dan yang belum diturunkan, yang terjadi ataupun belum terjadi. Jika musibah ini turun, kemudian bertemu dengan doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba, maka doa ini akan bertikai. Bahasa kitanya berantem. Orang Sundanya gelut gitu. Sampai kapan? Hatta yaumil qiyamah. Artinya ini fasilitas yang mulia yang Allah berikan untuk orang-orang beriman bahwa doa itu memiliki sesuatu yang sangat dahsyat sekali. Untuk itu, Rasul yang mulia SAW mencontohkan semua aktivitas hidup di sendi-sendi kehidupan kita, mohon maaf maksudnya, itu dengan doa. Minum, makan, masuk rumah, keluar rumah, masuk WC, bahkan sebelum berhubungan badan, mengeluarkan hajat kita dari depan, kemaluan, mohon maaf maksudnya, dan belakang, dubur, itu ada doanya semuanya. Artinya, begitu mulianya seorang yang beriman ketika semuanya itu ketemu doa, pasti akan Allah selamatkan insya Allah. Maka ikhwani azin wa iyyakum,
ketika kita berhadapan dengan ketidakenakan, ketidaknyamanan, nggak usah terlalu ketakutan yang berlebihan. Ya. Justru harus kita meminta kepada Allah, minta takdir baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita dengan apa? Dengan doa caranya, masya Allah. Itu yang harus kita coba mulai perhatikan. Di dalam hadis Tirmidzi yang lain disebutkan la yarudul qada illa doa, tidak ada yang mampu menolak takdir kecuali doa. Ustaz sebentar Ustaz. Kan itu takdir Allah, benar. Terus siapa yang bisa merubah takdir? Tidak mungkin hambanya bisa merubah takdir. Yang bisa merubah takdir adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hayu, mari sama-sama kita sama-sama merubah takdir hidup kita dengan cara berdoa. Yakinkan doanya, maka doanya harus berkualitas benar-benar nih, betul-betul harus berkualitas doanya. Sampai-sampai di dalam hadis Tabrani, ya, Rasul mengatakan wa idza dzakara ashabi al-qadaru fa'amsiku, jika sahabatku menyebut perkara takdir maka hentikan, ataupun takdir itu dikelola sehingga takdir yang terjadi pada kita terjadi adalah takdir-takdir yang baik aja. Dengan cara apa? Berdoa yang sungguh-sungguh. Maka kita harus mengerti betul, ikhwani wa a'udzubillah, ya. Ya, apa itu? Kita harus mengelola takdir ini dengan cara yang terbaik. Bagaimana cara yang terbaiknya? Cara yang terbaiknya dengan cara kita berdoa sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena tadi di dalam surat 40 ayat 60 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan ketika hambaku ini berdoa kepada Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperkenankan doa-doa kita. Ini jelas sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan hal yang demikian. Astajib lakum, aku akan mengabulkan setiap doa-doaku, doa-doa kalian, masya Allah. Maka salah satu yang harus kita hadapkan ataupun seriuskan diri kita untuk merubah takdir adalah satu, berusaha dulu dalam aspek fisik. Ya. Kalau tadi sudah naik motor, pastikan motornya bagus kondisinya, rem, gas, onderdil-onderdil yang lain, diservis yang betul, bensin juga harus ada, surat-suratnya lengkapi, APD digunakan, itu berusaha. Yang kedua adalah berdoa kepada Allah sebagai bukti bahwasannya kita nggak ada apa-apanya. Dan yang ketiganya bertawakal. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan dia. Allah akan selamatkan dia. Allah akan jaga dia, masya Allah. Jadi kita beriman terhadap takdir harus beriman. Maaf, kita tidak akan membahas takdir di sini. Tadi kita coba lewat dulu sedikit tentang takdir supaya doanya kita full kesampaikan, maksudnya itu. Ketika kita menginginkan takdir baik yang terjadi pada diri kita, ya, karena sejatinya takdir kita di akhirat ini sudah Allah siapkan gitu loh. Allah sudah menyiapkan surga dan neraka. Ya kita nggak bisa juga menjadi orang-orang seperti orang-orang Jabariyah. Aku ma Allah, abi makamana. Kamu kenapa? Misalkan zina, takdir Allah menggerakkan aku untuk zina. Kamu kenapa sholat? Takdir Allah menggerakkan aku sholat. Jadi masya Allah, subhanallah, subhanallah. Jangan, bukan begitu. Dan juga bukan kita seperti orang yang qadariyah ya. Tidak ada keterlibatan Allah gitu ya. Ini semuanya murni hasil jerih payah kita. Persis seperti yang disampaikan oleh Pak Qarun ya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menenggelamkan Qarun justru dengan harta-hartanya berikut semua yang dia miliki. Naudzubillahi min dzalik wal iyad billah. Jadi memang
ketika kita ingin merubah takdir, maka 3 hal ini harus ada dalam diri kita, harus menjiwai. Kita berusaha, ya tidak juga doa tapi nggak bersuara, nggak bisa. Saya pernah mendengar dari seorang ulama Indonesia yang luar biasa, Imam Syekh Kiai Haji Imam Jarkasi, pimpinan Pondok Pesantren Gontor. Doa, usaha tanpa doa sombong. Usaha tanpa doa sombong. Doa tanpa usaha bohong. Jadi 2 hal ini harus selalu akrab dengan jiwa seorang beriman. Usaha plus doa dong. Karena sejatinya nilai usaha kita akan menjadi bernilai di hadapan Allah. Faqul i'malu fasayarallahu amalakum wal mu'minun. Beramalah kalian, berusaha kalian, biar nanti usaha kalian dinilai oleh Allah, dilihat oleh Allah, dan orang-orang beriman pun menilai usaha kalian. Sehingga usaha kalian itu menjadi rejeki yang kita inginkan. Gitu loh. Kalau kita usaha sungguh-sungguh, maka nggak mungkin dapatnya juga biasa-biasa. Pasti sungguh-sungguh. Kenapa kita juga disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berusaha dalam Islam prinsip benar-benarnya? Karena Allah berfirman wa idza ini udkhulu fis-silmi kafah dalam surat Al-Baqarah ini ya. Udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kalian ke dalam agama yang mulia ini kafah, jangan setengah-setengah, kafah, totalitas saja gitu loh. Karena ketika totalitas, Allah juga akan memberikan kita totalitas. Doanya totalitas, Allah akan totalitas mengabulkan. Doanya sungguh-sungguh, Allah akan memberikan kepada kita sungguh-sungguh. Jadi doa dan usaha ini harus berkesinambungan. Saya takut corona di jalan, ya udah. Maksimalkan apa yang disampaikan oleh para ahli. Ada yang berbicara profesor tentang tentang virus, profesor tentang dokter tentang penyakit dalam, ya, dari luar negeri, dari dalam. Kemudian bagaimana cara penyebarannya virus ini, mana yang aman, apa saja yang harus dilakukan. Sudah banyak teredukasi, Masya Allah, dengan hadirnya virus ini ataupun kejadian ini, kita akhirnya mengetahui tentang kedokteran, ngerti tentang virus, ngerti tentang antibodi, tahu yang namanya itu perannya vitamin C, vitamin E, bahkan cara-cara untuk menaikkan imun. Kemudian, wah, Allahu Akbar, Allah buka ilmu-ilmu yang lain. Usaha kita maksimalkan, tapi ingat doa juga harus dilakukan. Tadi, karena doa itu akan berperang dengan musibah yang datang kepada kita. Maka doa ini harus menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Karena doa merupakan senjata yang luar biasa bagi seorang beriman. Jadi jangan main-main dengan doa ini. Sungguh-sungguh saja. Sungguh-sungguh saja doanya. Ya. Dan ketika sudah doa, baru falyatawakkal 'alallah. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sehatkan, alhamdulillah. Allah buat kita sakit, tidak ada setiap detik orang yang sakit kecuali penggugur dosa. Memberikan pahala, menaikkan derajat yang lebih tinggi. Seorang meninggal, syahid. Harusnya kita mentalnya seperti itu. Tapi tetap kita minta kepada Allah yang kita cita-citakan. Yang kita cita-citakan. Ya. Udu'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Doalah kalian kepada Allah dan kalian harus yakin terhadap doa kalian itu, bahwa doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya. Ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd, ya. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Allah menghapuskan apa saja yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Karena yang memegang Lauhul Mahfuz ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hak Allah. Takdir ini terjadi atau tidak terjadi. Maka untuk itu berdoa nggak bisa sedikit, nggak bisa biasa-biasa, harus serius doa ini, benar-benar serius. Ya. Ya.
Maka untuk itu yang harus dilakukan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Apa beliau mengatakan apa? Ana inda dhanni abdi bi. Ini adalah hadis qudsi. Ana inda dhanni abdi bi. Aku akan mengikuti sangkaan-sangkaan hambaku dan aku akan selalu menyertainya apa dia berdoa kepadaku. Masya Allah ya. Allah akan menyertai zon kita, prasangka kita. Maka hati-hati dengan prasangka. Aduh, nggak bisa nih. Bener nggak bisa nanti. Aduh, kayaknya sulit. Maka hati-hati nih dengan kata-kata kita, pikiran kita ya. Karena gini, apa yang kita pikirkan itu akan berbuah kata-kata. Ketika kita memikirkan, ini serem banget. Apa yang dikatakan? Serem banget. Itu hasil pikiran. Maka hati-hati berpikir. Hati-hati kita berprasangka itu ya. Waduh, si Gana tuh bisa. Ini kan hasil daripada pikiran. Dan doa, kata-kata, perkataan para nabi, perkataan Nabi Muhammad SAW adalah wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Tapi perkataan umatnya bisa jadi doa. Maka jangan sampai ketika kita lagi benar-benar marah, dasar kamu anak bajingan, naudzubillah, anak nakal, anak gak mau diatur, malaikat rahmat lagi mendengar, mengaminkan, aduh Masya Allah, subhanallah. Bahaya. Maka hati-hati, akhirnya Nabi Muhammad SAW mengatakan, qul khairan aw liyasmut, berkata yang baik atau diam. Nah, kalau kata-kata kita doa, Masya Allah, bagus semua, luar biasa. Kadang-kadang kita berpikir, dulu tuh padahal cuma ngomong aja ya, tapi Masya Allah kok dikabulkan ya? Itu emang doa. Karena boleh jadi saat itu adalah saat diijabahnya doa. Malaikat rahmat sedang mengaminkan doa-doa kita. Allahu Akbar, hebat sekali itu. Ini yang mungkin antum harus perhatikan betul nih. Innallaha yuhibbu mulihina bid-du'a. Ya. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW mengatakan demikian. Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tidak berdoa kepada Allah, justru Allah murka kepadanya. Beda dengan manusia, kita sudah tahu sendiri. Dimintai terus-menerus, menta lain usaha, kata orang Sunda begitu. Tapi beda dengan Allah Subhanahu wa taala, ini orang kemana saja. Aku sudah turun melihat, mencari orang-orang yang berdoa. Enggak ada doa yang doa juga. Baik, kita lanjutkan. Ini adalah motivasi dari Nabi Muhammad SAW supaya orang tidak lemah dalam berdoa. La ta'jazu fi du'a, jangan kalian lemah dalam berdoa. Janganlah kalian haroream, malas berdoa. Fa innahu la yahlikul ma'a du'a ahadun. Itu bukan maaf, salah mengetik. Ma'a du'a ahadun, ya. Karena sungguhnya tidak ada orang yang binasa disebabkan karena doa dia nggak ada yang binasa. Ya Allah, masukkan aku dalam surga, tiba-tiba jatuh, pingsan. Enggak ada. Naudzubillah. Semua naudzubillah. Ini yang penting sekali kita perhatikan ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya. Aisyah radhiyallahu taala mengatakan innallaha yuhibbul mulihina bidoa, yang disampaikan oleh Nabi. Sesungguhnya Allah itu sangat menyukai orang-orang yang terus-menerus terus-menerus berdoa. Sesungguhnya terus-menerus doa. Time. Saya coba ya, ada yang bertanya, saya langsung maaf. Kalau kita sakit tidak sembuh-sembuh, kita sudah berusaha semaksimal mungkin dan sudah berdoa, berusaha, kita bagaimana lagi? Nah, ini sama. Nah. Pertanyaannya, berdoanya udah benar belum? Coba cek dulu doanya. 1, doanya yakin nggak doa? Doa itulah betul-betul. Kita meyakini doa itu nggak? Tadi yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwasanya innallaha yuhibbu mulihina bidoa. Allah sangat suka dengan orang-orang yang terus-menerus mengulang doa-doanya.
Kita contoh yuk, Nabi besar Ibrahim alaihissalam sebagai bapaknya para nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam itu menginginkan anak sedari awal, sejak pernikahan pertamanya dengan Sa'idah Sarah. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam menikah di umur yang sama umur-umur pada umumnya, yaitu umur-umur layak nikah. Ya, kalau kita mungkin 25 tahun, kalau di kan di Jazirah Arab tuh ada yang umur 11 tahun, 12 tahun, laki-lakinya ada itu. Sehingga kenapa Aisyah radhiyallahu taala anha menikah 9 tahun, karena memang trennya di sana begitu, ya, karena kedewasaannya lebih tinggi gitu loh. Nah, di Syam, di Palestina, yaitu di Irak, kalau bahasa dulunya adalah Babilonia, ya, Babilonia. Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan orang yang dipilihnya, yaitu orang yang cantik, ya, pintar, memiliki iman yang luar biasa tingginya. Di dalam pikiran berkeluarga mereka ketika memulai, ya, menginginkan anak tentunya seperti kita. Tapi apa yang terjadi? Nabi Ibrahim alaihissalam dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala anak ketika beliau di umur yang sudah rentan. 90 tahun. Bahkan di dalam satu hadis ada yang mengatakan 80 tahun, di dalam satu hadis ada yang mengatakan 90 tahun. Dari kurun waktu yang begitu panjang ini, Nabi Ibrahim alaihissalam apakah tidak berdoa? Beliau Nabi yang sangat luar biasa. Nabi yang mulia. Bahkan Nabi Muhammad pun disuruh mencontoh kepada Nabi Ibrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Hai Muhammad, sudah aku jadikan pada diri Ibrahim dan keluarganya teladan yang baik untuk dirimu. Jadikan teladan tuh untuk keluargamu, wahai Muhammad. Dan akhirnya Nabi Muhammad pun menjadi teladan untuk kita. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu Nabi Muhammad SAW ada uswah hasanah, teladan yang baik. Apa salah satu teladan yang baik Ibrahim? Yaitu mulihina biddu'a. Terus menerus mengulang-ulang doanya tanpa henti setiap hari. Sebanyak-banyaknya terus. Karena Allah sangat suka sekali dengan orang-orang yang berdoa. Boleh jadi ketika Allah Subhanahu wa taala tidak mengkabulkan doa-doa kita dalam tanda kutip, semuanya kok doa dikabulkan, semua doa dikabulkan. Nanti kita akan sebutkan semua doa dikabulkan. Masya Allah, Masya Allah ya. Ketika Ibrahim alaihissalam berdoanya kemudian tidak dikabulkan di saat itu, apa yang terjadi? Allah mengkabulkannya dengan anak yang menjadi anak yang hebat. Andai kata dikabulkannya itu biasa-biasa, maka mungkin anaknya tidak seperti itu. Ini hitungan saya sebagai ya, analisa kerdil aja dari seorang Rijal Abu Mikya. Jadi andai kata doanya Nabi Ibrahim itu langsung dikabulkan, maka pengkabulannya tidak seperti halnya ketika lama dikabulkan sungguh-sungguh, akan diberikan Ismail, akan diberikan Yakub, bahkan seluruh nabi berawal dari keturunan Ibrahim alaihissalam karena doanya yang sungguh-sungguh. Nah, disinilah ikhwani wa akhwati fillah yang harus kita perhatikan dengan baik, karena ternyata Allah Subhanahu wa taala ataupun Nabi Muhammad SAW pun menginformasikan yang namanya doa itu sangat disukai. Innallaha yuhibbuna mulihina bidoa. Allah sangat menyukai doa yang terus-menerus. Ingin anak kita misalkan pintar, pegang kepalanya. Nabi Muhammad SAW pernah berdoa untuk keponakannya. Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Wahai Allah, jadikanlah orang ini, anak ini, faqihu fiddin, paham akan agama. Wa alimhu ta'wil, dan juga alim, ajari dia ta'wil, tafsir. Insyaallah. Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas akhirnya menjadi tokoh ataupun ulama pentafsir yang sangat luar biasa. Murid-muridnya Mujahid, Qatadah, sampai ke generasi-generasi berikutnya menjadi murid-murid yang sangat hebat sekali dalam mentafsirkan Al-Quran. Nah, ini Masya Allah. Yuhibbuna billahi doa. Maka ada kalanya biasanya kita malas untuk berdoa. Dari siapa itu? Setan pasti. Karena setan tahu Allah suka orang yang
mengulang-ulang doa, maka kita doanya cuma sekali. Kalau kita benar-benar terus, bahkan kalaupun kita tiap detik, kalau bisa. Karena begini, karena kita bukan para nabi ya, dan juga kita, mungkin bukan orang-orang yang soleh seperti Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan. Nabi Muhammad sekali doa langsung dikabulkan, Yunus sekali berdoa langsung dia kabulkan. Bahkan Ayub alaihissalam dari sekian lamanya menderita, kemudian akhirnya dia berdoa, dan doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Atau gini, ada istilahnya itu tergesa-gesa dalam berdoa. Yang seperti apa? Yang kenapa kok tidak dikabulkan doa-doa ini misalkan ya? Kenapa kok tidak dikabulkan? Karena mungkin bisa jadi kita tergesa-gesa dalam berdoa. Bagaimana tergesa-gesa itu gini? Yustajabu li ahadikum malam ya'jal yaqulu da'autu falam yustajab li. Dalam hadis Abu Hurairah ya, diriwayat oleh Bukhari Muslim, dia dalam hadis Bukhari dikatakan setiap doa kalian akan dikabulkan. Jadi seluruh doa dikabul. Kecuali yang tergesa-gesa. Seseorang bertanya, ya Rasul, bagaimana maksudnya tergesa-gesa ini? Kemudian Rasul menyampaikan, da'autu, aku berdoa selalu kepada Allah. Ya Allah, aku sudah berdoa kepada Engkau selalu, aku doa-doa. Tapi kenapa yang belum dikabulkan juga? Nah, ketika ada perkataan kenapa, tidak dikabulkan juga, justru itu langsung, stop, doa nggak akan terselesaikan. Doa tidak dikabulkan. Hilang doa kita. Allahu Akbar. Hati-hati nih, bisa jadi kenapa doa kita tidak dikabulkan. Jadi ikhwan, ternyata semua doa dikabulkan. Kita sakit, tapi tidak kunjung sembuh. Allah berniat sesuatu yang lebih mulia. Apa itu? Boleh jadi, andai kata kita beribadah dengan ibadah ritual kita, sholat kita, mungkin saum kita, zakat kita, haji, dan ritual yang lain, kalau Allah kumpulkan, belum cukup memenuhi untuk menghadap kepada Allah, kemudian membeli surga. Bisa jadi begitu. Maka Allah berniat dengan musibah yang didapatkan. Lompatan-lompatan pahalanya lebih besar daripada kita melakukan aktivitas-aktivitas ibadah yang kita lakukan. Jadi Allah kenapa anugerahkan musibah? Boleh jadi salah satunya adalah Allah menginginkan kebaikan dari kita. Ya. Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang diinginkan kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang beriman, maka Allah berikan musibah. Musibah yang diberikan kepada orang beriman demi Allah bukan keburukan, bukan kehinaan, bukan kebencian, justru sebaliknya. Nah, paling pola pikirnya harus kita kemas. Pertanyaan, saya beriman tidak? Beriman. Saya sungguh-sungguh enggak? Sungguh-sungguh. Tapi kenapa kok saya dapat musibah ini? Mudah-mudahan ini salah satu cara untuk Allah hapuskan noda-noda dalam diri kita, sehingga kita nanti berhadapan dengan Allah, tidak ada lagi alasan bagi Allah untuk mengazab kita. Tidak ada lagi alasan Allah Subhanahu wa taala untuk menghukum kita. Nauzubillah min dzalik. Ya. Baik, masih ada waktunya? Insyaallah. Ada ya, insyaallah dikit ya. Baik. Jadi, ikhwani a'azanu iyyakum, saya akan coba menyampaikan sedikit lagi tentang kapan waktu yang baik untuk berdoa. Sebetulnya ini yang paling luar biasa ya. Jadi ada waktu siang, waktu malam. Waktu siang yang terbaik adalah ba'da asar sampai maghrib, istilahnya begitu. Waktu malam yang paling baik adalah sepertiga malam terakhir. Ya. Dalilnya, kalau tidak salah saya sudah tuliskan di sini. Nah ini. Yang zilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kullu lailatin ila sama'i dunya. Rabb kita yaitu Allah Subhanahu wa taala setiap malam di sepertiga malam terakhir turun ke muka dunia ini. Ngapain coba? Ya. Hina yabqa sulusul akhir. Jadi ketika sepertiga malam terakhir yaqulu, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yad'uni falyasfa astajibu lahu." Barang siapa yang meminta kepadaku, berdoa kepadaku, aku kasih dia. Man yas'alni fa'utihu. Barang siapa yang meminta kepadaku, aku akan berikan keinginannya. Wa man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Maka siapapun yang
meminta ampunan kepadaku, aku akan berikan. Yakin tidak dengan ini semua? Maka nggak mungkin kita memanfaatkan waktu yang hebat ini. Salah satunya kesungguhan kita untuk dikabulkan doa kita untuk menghilangkan penyakit, ini waktu ini harus dimanfaatkan. Bangun sungguh-sungguh, minta kepada Allah, kita minta kepada Allah, ya Allah, Engkau yang berfirman malam ini adalah malam yang mana Engkau turun ke muka bumi. Engkau mendengar setiap doa, Engkau memberikan setiap keinginan, Engkau menghapuskan setiap doa, ya Allah, demi janji Engkau, ya Allah. Dan demi jiwa kami yang berada di genggaman-Mu, ya Allah, kabulkan doa kami. Minta kepada Allah. Caranya bagaimana? Mulihin nabi doa, ulang-ulang doa itu, yakin. Kemudian ud'ullahu antum muqinuna bil ijabah, jaga adab-adabnya, ya. Kalau bisa dalam kondisi suci, sudah sholat, masya Allah, berharap betul-betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jaga yang namanya itu makanan-makanan haram, jangan sampai masuk ke dalam tubuh kita, kata-kata yang menyakitkan hilangkan, kemudian semua kita lakukan itu semua insya Allah, ya. Baik. Ketika adzan kumandang atau banyak ya insya Allah, ya. Kemudian ketika di hari Jumat ataupun yang ini ketika hujan, sekarang lagi hujan ya. Jadi doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, doa ketika azan dikumandangkan dan ketika hujan. Kapan ketika azan dikumandangkan ada dua pendapat. Ada ketika selesai azan ataupun ketika saat azan sambil menjawab doa. Wallahu a'lam. Ketika hujan turun. Dan kalau di sore hari yaitu ba'da asar, misalnya. Ba'da asar. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ini adalah kesempatan kita untuk meyakini apa yang Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam sampaikan melalui lisan Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita meyakini betul bahwasanya doa memiliki peran sangat penting untuk menghadapi wabah saat ini ataupun masalah-masalah yang kita hadapi saat ini. Kekuatan manusia itu ada batasnya. Seahli-ahlinya orang pun ternyata ada batasnya. Kita berangkat ke Jakarta misalkan menggunakan mobil. Itu ban itu siapa yang menggerakkan? Siapa yang menjaga? Siapa yang maintenance supaya ban itu terus dingin dan tidak pecah? Allah. Maka jangan sombong dengan apa yang kita hadapi, apa yang kita miliki. Saya kan pandai A, pandai B, pandai C demi Allah. Karena Allah yang mengkaruniakan apa yang kita dapatkan ini, maka untuk itu jadikan doa sebagai pendamping supaya kita bisa sesuai dengan keinginan kita. Dan keinginan Allah pun adalah, supaya kita sesuai dengan cita-cita yang kita inginkan, maksudnya. Dan Allah pun mengizinkan itu semua. Baik, wallahu a'lam. Saya pikir demikian dulu. Mudah-mudahan bahasan sederhana ini bisa menginspirasi kita supaya bisa sungguh-sungguh sekali di saat ada bencana saat ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz atas materinya. Luar biasa. Masya Allah. Oke, untuk peserta apabila ingin bertanya silakan ya. Silakan gunakan fitur Q&A dan raise hand. Nah, ini Ustaz udah ada yang masuk di Q&A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang hidup dan ujian. Bagian 1 kurang paham maksudnya hidup dan ujian. Contoh virus corona yang sedang mewabah apabila ada orang tua salah mendidik anak. Apakah itu termasuk hidup dan ujian? Juga kalau kita sakit tidak sembuh-sembuh, kita sudah berusaha semaksimal mungkin dan sudah berdoa, usaha kita bagaimana lagi? Silakan Ustaz. 1 tadi tentang salah mendidik anak. Ya. Salah mendidik anak itu ujian. Iya, jadi begini ikhwani wa akhwati fillah, kalau kita mengacu kepada Al-Qur'an surat ke-29 surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3 sudah jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di sana. Ahasiban nas ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Pertama adalah
apakah manusia mengira bahwasanya ketika dia mengatakan kami beriman kemudian tidak ada ujian? Nggak mungkin, kata Allah. Maka diterangkan di ayat berikutnya, di ayat ketiga. Laqad fatana alladziina aamanu min qablihim falaya'lamanallahu alladziina aamanu wa la ya'lamanal kadhibin. Justru Allah Subhanahu wa taala akan menguji seorang yang beriman. Output dari ujian ini, Allah mengetahui siapa yang benar, siapa yang dusta imannya. Jadi ujian yang dihadirkan ke seseorang itu pembuktian dari keimanan kita, dustakah atau benarkah keimanan kita. Nah, ketika berhubungan dengan ya Allah, saya sekarang ini saya salah mendidik anak. Apakah itu menjadi salah? Enggak juga, tidak juga. Banyak orang-orang yang tersesat justru sadarnya beberapa saat sebelum meninggal. Insya Allah. Tapi kita harus mengatakan alhamdulillah. Alhamdulillah kita menyadari bahwasanya kita sekarang ini salah mendidik. Apa yang harus dilakukan? Idfa billati hiya ahsan. Maka untuk itu ketika kita tahu salah, ngerti kita sedang bersalah, kemudian cari 1001 cara supaya merubah segala bentuk kesalahan yang kita dapatkan ini dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Ingat di sini biasanya yang banyak terjebak. Banyak orang-orang akhirnya terus ya menyesali, ya Allah kenapa saya begini. Akhirnya tidak move on. Nah, ini yang diinginkan oleh setan. Setan itu menginginkan kita tidak move on dalam konteks kebaikan, gitu loh. Gitu. Jadi ketika kita merasa bersalah dalam mendidik anak, nggak masalah. Ketika bertobat hilang nanti insya Allah Ta'ala hilang demi Allah dosa-dosa kita. Karena jelas apa yang disampaikan oleh Allah Rasul, idfa billati hiya ahsan. Al-hasanatu tudhibna sayiat. Kebaikan akan menghilangkan keburukan. Jadi yang harus kita lakukan ketika kita sadar, pastikan kita ngerti bahwasanya kita sedang salah. Yang kedua, rubah perbuatan salah ini dengan bersungguh-sungguh mengevaluasi, menginformasikan ataupun mencari sesuatu supaya kita tahu mana yang salah, mana yang benar. Ya. Kemudian ketika kita diuji dengan sakit tidak sembuh-sembuh, apakah ini juga keburukan? Tidak. Antum coba cek yang namanya Nabi Ayub alaihissalam, ya begitu luar biasa dia sakitnya, tapi Nabi Ayub Nabi Ayub alaihissalam tidak pernah ada yang namanya itu kata menyerah. Tidak pernah yang ditanya itu tidak ada yang namanya mengatakan menyesal ataupun mengeluh. Karena ketika dikomparasi dengan kehidupannya kehidupan bergembiranya, bergelimangnya, mudahnya hidup ini lebih banyak kok daripada sakitnya. Sakit baru sekian tahun, tapi Allah memberikan anugerahnya begitu lama, kan nggak balance itu loh. Tapi bagi seorang beriman, kembali lagi tadi, inna idomal jaza ma'idomil bala, pahala yang besar berbanding lurus dengan kesulitan yang dihadapi. Makin kita sulit berhadapan dengan kesehatan, dengan rezeki, harta maksudnya, dengan keluarga, dengan anak. Sejatinya pahala yang Allah berikan lebih besar daripada orang-orang yang biasa-biasa menghadapi keluarga yang biasa-biasa gitu. Wa innallaha idza ahabba biqaumin ibtalahu, karena Allah Subhanahu wa taala ketika dia mencintai satu kaum, maka Allah akan berikan ibtila. Ibtila itu apa? Ibtila itu adalah masalah yang tidak mengenakan hati. Tapi faman rodiya, barang siapa yang ridho terhadap ketentuan Allah, fala ya walahu ridho, Allah Subhanahu wa taala akan ridho kepada dia. Faman sakhita falausat, dan barang siapa yang benci terhadap ketentuan Allah, Allah akan benci kepada dia. Nauzubillahi min dzalik, summa naudzubillah. Nah, ini jadi hadapi segala bentuk aktivitas hidup ini, baik dan buruknya, menjadi kebaikan dengan cara totalitas. Tadi, bagaimana doa kita kok nggak dikabul-kabul? Enggak, bukan nggak dikabul. Semua dikabulkan oleh Allah. Tapi bentuknya lain-lain. Ada yang langsung cash and carry, minta langsung dikabulkan. Kalau model-model kita, model saya nggak mungkin lah ya. Wallahu alam, kita ini beda dengan para sahabat atau nabi-nabi yang Allah turunkan kepada kita. Kita orang biasa-biasa. Doa langsung dikabulkan mungkin tidak. Tapi berdoa ditunda mungkin iya. Bisa jadi seminggu, 2 minggu, 3 minggu, setahun, 2 tahun ditunda.
atau kita berdoa dirubah doanya. Mintanya A, dapatnya Z. Kenapa? Karena Allah tahu yang lebih cocok untuk kita Z. Ya Allah, saya pengen dengan Ani, tapi ternyata Allah kasih Hitawati, misalkan begitu. Karena Allah tahu itu ya. Kemudian ada juga yang Allah pending sampai ke hari kiamat, sampai di dunia tidak pernah dikabulkan, tapi dia selalu semangat. Kenapa? Karena Allah ingin doa-doa yang dia minta kepada Allah dikabulkannya saat di surga nanti, dan lebih mulia, lipatannya lebih dahsyat sekali. Begitu mungkin akhi. Ya, Allahu a'lam. Baik. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Silakan kepada para jamaah atau peserta yang lain apabila ingin bertanya pada Ustaz Rizal. Karena masih ada waktu sekitar setengah jaman untuk kurang talim online. Iya, masih lama Ustaz. Silakan. Setengah 10. Ya, silakan kepada para peserta. Kalau enggak ya akhir aja lah. Supaya segera berdoa. Oke. Kalau enggak ada, oke, saya kasih waktu ya, sekitar 1 menit, silakan untuk bertanya. Apabila tidak ada, kita akan tutup. Oke, silakan atas nama Kang Dudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Masya Allah. Waalaikumsalam, sahabat karib nih. Apa kabar? Sehat, Ustaz. Sehat. Wah, penuh tisu. Apa nih? Saya kemarin WA-nya kurang segera di. Oh ya, nggak apa-apa Ustaz. Saya juga lockdown ini handphone rebutan sama anak. Punten nak, sebentar, Papa belum selesai. Ya. Ya, Ustaz, saya mau tanya aja ini. Saya pernah baca terjemahan ayat itu, tapi saya lupa surat sama ayatnya. Allah tidak menyukai orang yang bicara terus terang kecuali oleh mereka yang terjalimi. Masih pertanyaan saya gini. Allah tidak menyukai perkataan yang jujur dan terus terang kecuali oleh mereka yang dijalimi. Kalau nggak salah saya baca terjemahannya begitu. Pertanyaan saya gini, Ustaz. Kalau misalkan kita berdoa berdoa yang kurang baik dalam keadaan seperti itu sebetulnya diperbolehkan atau tidak? Insyaallah. Itu aja. Baik, jazakallah khair. Baik. Doa yang diperbolehkan itu yang seperti apa? Ya, ntar lo. Saya insya Allah ada ya, kayaknya itu kalau tidak salah. Saya sebutkan bahwa semua doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, kecuali doa yang isti'jal. Nah ini nih ya. Yustajabu li ahadikum yang pertama. Yang kedua tidak ada ternyata. Yang kedua adalah doa selama doa bukan dosa atau memutuskan silaturahim, itu nggak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika kita terzalimi, dalam konteks apa terzaliminya? Ya kan? Misalkan kalau terzalimi memang terzalimi ya, diintimidasi. Orang yang terzalimi maka tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan saat itulah saat-saat yang benar betul-betul saat-saat emas gitu ya. Sehingga kita berdoa apa yang kita inginkan. Nah, yang kejadiannya biasanya kita ini berdoa kepada orang yang mendolimi kita. Ya Allah, sia sing mencret misalkan gitu. Ya Allah, sing ini sing itu gitu ya, kepada orang yang mendoa kepada kita. Justru harusnya kita kemas dengan cara yang lebih baik gitu. Bagaimana ketika kita menginginkan jodoh, ya Allah jodoh misalkan. Luar biasa begitu. Ya Allah jodoh gitu kan ya. Saya menginginkan jodoh. Ya Allah, saya ingin rezeki ya. Saya ingin A, ingin B. Itu saat ada yang didolimi misalkan gitu. Daripada kita berdoa yang burukan. Karena
salah satu sifat orang beriman adalah wal afina anin nas, pemaaf meskipun sering sekali diteror. Lihat Nabi Muhammad SAW diintimidasi, dicaci, dimaki, kemudian dilempari, ya, Masya Allah, dikucilkan. Apakah Nabi Muhammad membalas dengan keburukan? Tidak. Selama syariat Islam ini tidak dilecehkan, gitu. Selama Nabi Muhammad SAW ini adalah disentuh hanya tubuhnya, tidak. Bahkan Nabi Muhammad cenderung memaafkan. Abu Sofyan menjadi orang yang sangat hebat, dimaafkan oleh Nabi Muhammad SAW. Siapa yang membunuh paman Nabi Muhammad SAW, Hamzah, ya, seorang Habasyah, Wahsy, Nabi Muhammad maafkan, sehingga di tangan Wahsy lah seorang nabi palsu terbunuh, Khalid ibnu Walid, yang sudah membunuh sahabat-sahabat Nabi, ya, di perang Badar. Nabi Muhammad SAW akhirnya memaafkan dia. Kemudian justru Nabi mengatakan, wahai Walid, saat itu kau membunuh orang-orang yang aku cintai, maka saat ini jadikanlah pedang yang kau berikan kepadaku ini, aku berikan lagi kepadamu untuk membunuh orang-orang yang aku benci dan Allah benci. Masya Allah, akhirnya Khalid bin Walid menjadi panglima yang sangat hebat karena motivasi dari Nabi Muhammad SAW. Artinya begini, ketika ada kejelekan kepada kita dan kita merasa terzolimi, maka berdoalah kepada Allah dengan doa-doa yang menjadikan jalan tersampaikan takdir kebaikan kepada kita. Apakah kita boleh berdoa keburukan kepada orang yang menzalimi? Bisa jadi boleh. Bisa jadi boleh. Fajaza'u sayyi'atun sayyi'atun misluha faman afa wa aslaha fa ajru Allah, dalam satu ayat. Pahala kejelekan yang semisal. Faman afa wa aslaha, barang siapa yang memaafkan, bahkan menjadi hubungan baik, maka Allah nggak nanggung-nanggung memberikan yang namanya itu pahalanya. Jadi ketika kita memaafkan, justru bahkan berbuat baik kepada orang itu lebih baik. Apakah boleh kita mendoakan celaka bagi orang lain? Boleh. Jadi yang tidak boleh tadi adalah selama doa itu bukan doa dalam dosa ataupun kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak boleh dalam rangka memutus tali silaturahim, nggak boleh. Pokoknya mulai saat ini saya nggak akan kenal denganmu. Nggak boleh. Itu adalah doa-doa yang tidak boleh. Wallahu a'lam. Ada lagi? Cukup kayaknya Ustaz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, karena sudah tidak ada ya. Silakan Ustaz untuk closing statement penutupannya. Oh, ini ada. Wa jazakallahu khairan li Padudi. Wa jazakallahu khairan. Baik, ikhwani azza wa iyyakum, harus menjadi tamparan hari ini bahwa biasanya kita meremehkan doa apapun itu, sekecil ataupun sesederhana apapun doa itu, maka mulai jangan diremehkan. Karena ternyata ketika kita makan sekalipun hanya mengatakan bismillah, hanya dengan mengatakan bismillah, apa yang disampaikan oleh hadis Ahmad, bismillah ini akan menahan setan untuk masuk ke tubuh kita. Sehingga setan tidak bisa masuk ke dalam tubuh kita. Sedangkan tubuh kita itu akan dipenuhi setan, karena setan akan berkeliaran fi majrodam, di pembuluh-pembuluh darah manusia. Artinya dengan bismillah kita makan, maka setan tidak masuk ke dalam tubuh kita. Andai kata ada setan di dalam tubuh kita, apa yang terjadi? Setan diam di mata, di telinga, di mulut. Yang terjadi kita tidak bisa mendengar kebaikan. Enak dengan membaca Al-Quran, susah berkata jujur, tidak enak melakukan sesuatu, karena boleh jadi dari hal yang sederhana. Makan tidak doa, masuk rumah tidak doa, masuk ke kamar mandi tidak doa. Maka jangan remehkan doa. Doa merupakan senjata yang luar biasa. Doa bisa merubah takdir. Doa menolak yang namanya itu musibah. Maka apalagi di keadaan saat ini yang begitu mencekam bagi sebagian orang, doa harus menjadi sesuatu yang harus jadi bagian dalam hidup kita. Jangan tinggalkan doa. Jadikan doa ini sesuatu yang sangat mulia dalam menyertai usaha-usaha kita. Sisanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa iyyakum wa taqabbala minni tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah untuk ruang taklim online pada pagi menuju siang hari ini sudah selesai. Semoga apa yang disampaikan beliau mendapatkan kebaikan untuk kita semua dan khususnya untuk yang menyampaikan. Semoga kita tetap bisa berjumpa lagi kembali di acara ruang taklim berikutnya dan ada beberapa pemberitahuan. Jangan lupa ya untuk hari ini, untuk hari Rabu dan Kamis ada klinik tahsin khusus untuk akhwat ya bersama Ustazah Suharti pada maghrib sampai isya. Silahkan untuk mengikuti klinik tahsin. Kemudian untuk hari Kamis nanti bersama Ustaz Husni Rizal ya untuk ruang taklim online. Kemudian di sini tanggal 11 April 2020 hari Sabtu ya akan ada tabligh akbar online bersama Syekh Dr. Ahmad Muhammad Mursi At-Tufi Al-Misri. Beliau adalah profesor di bidang bahasa Arab dan Al-Quran lebih dari 10 tahun, fokus mentadaburi Al-Quran, pengisi daurah dan kajian tadabbur Al-Quran di televisi swasta Mesir, Saudi, Eropa, dan Amerika. Dan untuk host dan mutarzimnya nanti ada Ustadz Yazid Abdul Alim LC MPD dan kemudian ada Ustadz Halim Sadikin Al-Hafiz. Ya, jadi kapan lagi di sela-sela libur ini kita mengikuti tabligh akbar online bersama Syekh dan insyaallah akan dilaksanakan tanggal 11 April 2020 pukul 16 sampai 17.45 yaitu sekitar jam 4 sore ya. Dan hanya di ruang taklim online. Kemudian untuk teman-teman akhwat maupun ikhwan yang mau ruang ngaji online-nya atau klinik tahsin online-nya belajar jarak jauh kelas privat atau reguler ya. Ini bisa dihubungi nomor di bawah sini 085 323 066 065. Dan ini bisa langsung ya berhadapan secara jarak jauh lah ya menggunakan aplikasi Zoom. Nanti bersama asatid atau ustadznya akan langsung dibenarkan secara privat ya. Itu boleh. Silakan untuk bagi teteh atau akang-akang, ibu-ibu, bapak-bapak yang mau ikutan kelas privat ya. Nah, ini untuk ininya dan nanti juga tanggal 12 dan 19 April ada daurah untuk super quantum tahfiz SQT ya dan ini juga terbatas untuk 100 orang per batch-nya dan di sini kita insya Allah bisa menghafal satu halaman Al-Quran 15 menit hafal bersama Ustadz Halim Al-Hafiz ya mungkin itu dan untuk para peserta yang ingin infak donasi untuk mensupport dakwah ruang taklim online ini bisa ke Bank Syariah Mandiri ya di 71100711102 atas nama Yayasan Tarbiyah JIS. Kemudian untuk solusi berbagi plagiat dakwah dan guru ngaji ya. Untuk para asatid dan lain sebagainya, mari kita bahu-membahu untuk tetap menjalankan roda dakwah di kondisi saat ini. Dan ini untuk solusi peduli duafa ya untuk ojol-ojol, untuk pedagang kaki lima, para guru dan sebagainya, boleh berupa donasi uang, sedekah beras, sedekah sembako, dan lainnya. Ya, mungkin itu saja pemberitahuannya. Semoga tetap dalam keadaan terbaik, sehat selalu. Saya selaku host, mewakili pemateri juga, mohon undur diri dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Benarnya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan salahnya dari pribadi saya. Saya mohon undur diri dari hadapan Anda. Kita akan berjumpa di channel yang sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.